Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C6 akan mempresentasikan tugas pendahuluan PPTI 3 yang beranggotakan saya Nurrahman Aprianto dengan NIM 2200191035, yang kedua Rangga Fergian dengan NIM 2200191036, yang ketiga Rayu Yafi Raif dengan NIM 2200191042, yang keempat Samuel Pardomuan dengan NIM 2200191041, yang kelima Daniel Saputra dengan NIM 2200191059. Materi pertama, lens balancing. Penimbangan lini perakitan atau lens balancing adalah masalah penugasan operasi ke stasiun kerja sepanjang jalur perakitan, sehingga penugasan menjadi optimal dalam beberapa hal sejak Henry Ford memperkenalkan jalur perakitan. Lens balancing telah menjadi masalah optimal yang sangat penting. Efisiensi perbedaan antara penugasan yang optimal dan yang tidak optimal dapat menghasilkan penghematan atau pemborosan mencapai jutaan dolar per tahun. Yang kedua, perancangan organisasi. Organisasi adalah suatu sistem struktur yang mengkomodisikan orang-orang yang mempunyai fungsi dan tugas masing-masing dan dikoordinasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Tujuan organisasi dan struktur organisasi berinteraksi dalam kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, pola penggunaan sumber daya, dan implementasi berbagai unsur perancangan organisasi. Peramalan. Peramalan merupakan suatu kondisi yang bertujuan untuk memperkirakan yang akan terjadi di masa depan, berupa suatu teknik yang digunakan untuk memperkirakan suatu nilai untuk masa depan yang akan datang dengan memperhatikan data masa lalu ataupun data saat ini. Salah satunya bisa dilakukan dengan menggunakan analisis deret waktu atau time series. Selanjutnya ada aggregate planning. Aggregate planning menurut istilah yaitu mengombinasikan sumber daya ke dalam jangka waktu keseluruhan dengan prediksi permintaan, kapasitas fasilitas, tingkat persediaan, ukuran tenaga kerja, dan input yang saling berhubungan. Perencanaan harus memiliki tingkat output yang untuk sebuah fasilitas selama 3-18 bulan yang akan datang. Dalam perencanaan agregat, rencana produksi tidak mengurangi per produk, tapi tergantung dengan berapa banyak produk yang akan dihasilkan, tanpa menghiraukan jenis dari produk tersebut. Selanjutnya, MRP, suatu sistem yang dapat digunakan untuk menangani masalah yang berkaitan dengan penyediaan bahan baku untuk produksi adalah material, recruitment, planning atau MRP, atau sistem perencanaan material. Sistem ini dipergunakan untuk menghitung kebutuhan bahan baku yang bersifat dependent demand terhadap penyelesaian suatu produk akhir. Perencanaan kapasitas merupakan salah satu tahapan dalam rangkaian perencanaan sistem produksi. Perencanaan kapasitas menjadi penting karena berfungsi untuk mengetahui sampai sejauh mana kapasitas yang dimiliki bisa memenuhi kapasitas yang dibutuhkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis kelayakan terhadap kapasitas produksi pada semua stasiun kerja yang ada dengan metode Route Capacity Planning atau RCCP. Ada beberapa tahapan yang dilakukan dalam analisis kelayakan kapasitas. Tahap pertama adalah menghitung kapasitas tersedia setiap stasiun kerja. Selanjutnya dilakukan perhitungan kapasitas yang dibutuhkan setiap stasiun kerja. Lanjut ada HPP dan HJP. Dalam penentuan harga pokok produksi sebuah produk pada sektor UMKM masih sangat sederhana dan belum sesuai dengan prinsip akuntansi, sehingga dampak dari ketidaksesuaian tersebut nantinya akan menimbulkan
bebanan biaya yang tidak tepat dan akurat. Tidak tepat dan akuratnya perhitungan harga pokok produksi yang tidak sesungguhnya akan menimbulkan dampak dan harga jual yang terlalu tinggi atau terlalu rendah di pasaran, sehingga akan berpengaruh pada laba yang akan diperoleh UMKM. Berikut merupakan daftar pustaka sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.